Salam perubahan. Ini sangat menarik kalau PKB sudah berkomunikasi dengan PDIP. Nampaknya bagi kami adalah kalau PDIP menjadi wakil dari Anies Baswedan, ini bukan tidak mungkin kemenangan itu sangat luar biasa. Makanya dalam dunia politik kita saat ini begitu kan ya, Anies Baswedan mencoba banyak yang menggagalkan itu ya, mencoba Anies Baswedan digagalkan. Salah satunya adalah bagaimana PKS ditawari sebagai wakil katanya dari koalisi dari seorang Prabowo. Terus PDIP mau tidak mau mereka harus berlabuh dengan PKB kalau mereka diduetkan begitu. Makanya PKB sampai saat ini ya mengatakan bahwa tertarik koalisi bareng dengan PDIP. Ini apakah wakilnya dari PDIP atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami adalah ini sebuah keharusan yang sangat fenomenal, yang sangat dilakukan ya kalau ingin menang. Karena lawannya katanya ada Ridwan Kamil, ada Kaisang, bukan tidak mungkin cawi-cawi mereka begitu kuat. Makanya saya pribadi berasumsi begitu kan ya, berasumsi kalau ini benar-benar terjadi, wah ya sudah di depan mata kemenangan dari seorang Anies Baswedan begitu. Makanya saya menganalisis begini. PDIP itu potensi ya untuk diduetkan ya kadernya di situ di DKI Jakarta, karena salah satu kader yang kemudian yang punya keuntungan besar di situ adalah PDIP dengan PKS. Saya kira di DKI Jakarta kan basisnya adalah basis agama begitu kan ya, orang dan pemilihnya di situ adalah rasionalitas, mereka sangat luar biasa. Dan ini menurut saya pribadi Anies Baswedan mengapa harus kita dorong, karena salah satu yang menjadi indikator kemenangan perubahan yaitu adalah Anies Baswedan. Di tahun 2029 nanti pertarungannya seperti itu. Ini PDIP, PKS, PKB perlu gabung. Musyawarah usung siapa? Kalau Nasdem kayaknya masih bimbang. Tapi kalau PDIP pertaruhannya kemungkinan paling berat karena berpotensi diacak-acak kasus hukum. Bagaimana si Hasto sudah dipanggil begitu kan oleh KPK. Ini gimana pertarungan politik begitu kan ya. Ayo DPP, PKB, Perjuangan, PKS beri ruang kepercayaan publik bahwa partai lebih peduli daripada kesejahteraan rakyat dan rela menebur kepentingan partai demi cita-cita kemakmuran. Bagus sih sebenarnya. Makanya Anies Andika itu sangat kuat sekali, potensinya sangat luar biasa. Kalau ini benar-benar terjadi, wah selesai sudah begitu. Di depan Anies Baswedan merem saja mereka menang. Ini potensinya sangat luar biasa. Makanya ayolah kita harus berada di barisan orang-orang yang kemudian memperjuangkan terhadap rakyat kita. Ya, saya pribadi begitu kan ya, di channel Khodari News ini memberikan satu statement dorongan kepada masyarakat harus bergandengan tangan. Kalau bukan kita siapa lagi coba? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan ini yang menjadi fenomenal bahwa keuntungan bagi Anies Baswedan kalau sama PDIP sangat luar biasa. Makanya Anies Andika sangat kuat atau Andika Ida Fauziah makin menarik. Silakan. Kalau PKB Ida Fauziah silakan, tapi Anies Baswedan ya nantinya begitu ya, kalau mereka bergabung PKB PDIP porosnya, terus kemudian PKS Nasdem porosnya, bukan tidak mungkin Anies Baswedan Kaisang. Justru PDIP semakin melebur di situ begitu kan. Ini strategi mereka begitu. Makanya saya kira ini sangat sangat luar biasa sih sebenarnya. Karena Partai Nasdem ini membutuhkan satu partai, satu koalisi di situ. Dengan PSI mereka bisa. Makanya dibandingkan dengan Anies Baswedan jatuh kepada orang-orang mereka, mending ya kepada PDIP saja begitu. Justru PDIP semakin sempit mereka untuk mengalahkan Kaisang kalau tidak bersatu. Nah, tujuan dari PDIP untuk mengalahkan ini semua siapa sebenarnya? Nah, ini yang kita lihat. Kalau ingin PDIP tetap tidak eksis di situ ya jangan bersama Anies Baswedan. Artinya PKB dengan PDIP begitu. Ini sangat luar biasa pertarungan politik yang ada di Jakarta. Tetapi mari kita baca ya bagaimana beritanya. Ini PKB tertarik ya berkoalisi PDIP usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengaku tertarik dengan tawaran koalisi dari PDIP untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur Pilkada Jakarta 2024.
Tawaran itu begitu kan ya, bisa saja tawaran Ida Fauzia ya dari PKB, terus kemudian dari Andika begitu kan, bisa saja di situ yang dilakukan. Tapi untuk ngusung Anies Baswedan agak jauh begitu kan, kalau mereka tetap bersikukuh ya. Huda menilai tersebut mungkin yang terjadi dengan PKB mengusung Anies Baswedan, sementara PDIP mengusung sosok cawagup yang nantinya mereka pilih. Ia pun mengatakan kemungkinan tersebut dia dapat terjadi tanpa berkoalisi dengan PKS jika tetap ingin Sohibul Iman menjadi cawagup Anies Baswedan. Namun Huda mengatakan PKB belum pasti mengusung Anies Baswedan sebagai cagup di Pilgub DKI Jakarta 2024. Ia mengaku masih membuka opsi yang mengusung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia sebagai cagup. Sebelumnya, Eriko mengandaikan PDIP dan PKB menjalin koalisi Pilgub Jakarta Jawa Timur di 2024, lantas siapa? Ia berandai-andai koalisi itu wujudnya dengan PKB mengusung cagup Jakarta, sementara PDIP mengusung cagup di Jawa Timur. Ya ini baik begitu kan. Artinya gantian, kalau di Jawa Timur mereka mengusung dari PKB dan PDIP, kalau dari Jakarta ya PKS dengan PDIP atau dengan PKB, saya kira juga baik begitu kan. Artinya apa? Artinya saling memberikan satu dampak begitu. Tapi kalau ini tetap bersikokoh memajukan itu, PKS akan berlabuh kepada Kaisang, akan mendukung Kaisang secara tidak langsung seperti itu begitu. Artinya apa? Masih mendukung koalisi dari Prabowo Gibran di situ. Makanya ini benar hati-hati begitu kan ya. Bahkan ya salah satunya mari kita baca. 25 kursi sudah cukup. Katakan kalau di Jakarta misalnya berandai-andai PKB menjadi cagup boleh nggak jadi Jawa Timur. PDIP yang menjadi cagupnya boleh kan? Ya bukan barter, tapi itulah yang namanya kerjasama. PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan satu paket dengan Sohibul Iman sebagai pasangan cagup cawagup yang diusung Pilgub Jakarta 2024. Namun PKS Presiden PKS Ahmad Syaihu membuka peluang pengganti Sohibul Iman dari posisi pendamping Anies. Ia menyebutkan nama Sohibul masih diganti sesuai masih kerjasama atau koalisi dengan parpol lain. Bahkan pasalnya PKS yang masih membutuhkan koalisi dengan parpol lain agar memenuhi syarat untuk mendaftarkan cagup cawagup ke KPU. Syaihu yang mengatakan ya PKS terbuka untuk melakukan negosiasi salah satunya dengan PDIP. Ya gampang begitulah untuk melihat ini begitu kan. Suasananya nampaknya PKS masih kuat kalau menurut saya di DKI Jakarta. Makanya PKB PDIP kuat sebenarnya. Tapi kita lihat saja justru mereka kalau tidak berkoalisi antara PKB, PKS, Nasdem dan PDIP, mereka trust seorang Jokowi masih kuat begitu kan ya. Antara Kaisang bisa saja kemenangan DKI Jakarta begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe dari Hodari News ini.